Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik. Nah, di sini sebelumnya Bapak perkenalkan dulu nama Bapak Ahmad Rio Saputra, bisa dipanggil Pak Rio. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, selebihnya kita membaca doa terlebih dahulu untuk dipimpin untuk ketua tingkat. Di sini siapa ya ketua tingkatnya? Ya, Nawindi silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Ya, langsung saja kita masuk ke materi tentang kondisi alam di negara Jepang. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan mampu menyebutkan dan menentukan letak negara Jepang secara geografis dan astronomi, karakteristik negara Jepang, menganalisis jenis iklim dan pengaruh keadaan alam terhadap perekonomian di negara Jepang. Nah, kalau didengar negara Jepang, apa sih yang ada di pikiran kalian? Anime, Pak. Gunung Fuji. Nah, ada lagi? Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya yaitu negara Jepang ini memiliki 4 iklim ya. Yang pertama yaitu musim semi, musim panas, dan musim dingin, musim gugur. Nah, musim semi ini dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan muncul bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Kalau musim panas itu dimulai sekitar bulan Juni. Nah, pada musim panas ini mencapai 350 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 90% pada bulan tersebut, ditandai dengan pohon-pohon hijau. Musim dingin yaitu ditandai dengan turunnya butiran salju yang berawal dari sekitar bulan Desember. Pada musim dingin ini suhu udaranya sangat rendah, bahkan mencapai minus 20 derajat Celcius seperti yang terjadi di Hokkaido. Selanjutnya yaitu ada musim gugur. Musim gugur ini ditandai dengan mulainya gugur daun-daun di pohon. Nah, peristiwa ini berawal sekitar bulan September. Sejauh mata memandang, daun-daun tampak berwarna merah, oranye, dan kekuningan. Nah, selanjutnya yaitu kondisi alam negara Jepang. Nah, wilayah Jepang ini berupa pegunungan yang merupakan rangkaian pegunungan sirkum Pasifik yang bersifat vulkanis. Daerah dataran rendah di Jepang meliputi dataran Kwanto atau disebut dengan Teluk Tokyo. Nah, dataran rendah Nobi disebut dengan Teluk Tishi. Dataran rendah Kinai disebut dengan Teluk Osaka Koyoko. Ochigo Honshu Sendai, Honshu Timur Laut. Nah, selain itu ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk di gunung tertinggi, yaitu gunung apa? Ayo. Gunung ini. Nah, selanjutnya yaitu ada flora negara Jepang. Yang pertama yaitu flora sakura, yang kedua Petacites japonicus, yang ketiga yaitu Hydrangea atau dengan bahasa Jepang yaitu Ajisai, yang keempat yaitu Shibazakura, yang kelima
Hirata Temum. Nah, ada juga fauna di negara Jepang, yaitu ada rusa, kelinci, dan monyet salju. Nah, selanjutnya yaitu kondisi penduduk di negara Jepang. Kondisi penduduk di negara Jepang ini, sekarang penduduk Jepang bercampuran beberapa rumpun bangsa di Asia Utara, Cina Selatan, dan Mikronesia. Mereka tergolong suku bangsa Mongol atau berkulit kuning, dan sekarang Jepang ini memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Nah, kesimpulannya, negara Jepang ini secara astronomis terletak di antara 30 derajat LU sampai 47 derajat LU dan 128 derajat BT sampai 146 BT secara geografis. Nah, Jepang ini juga terletak di belahan bumi utara, bagian paling timur benua Eurasia. Batas sebelah utara Jepang adalah Laut Okhotsk yang memisahkan dengan Rusia. Batas sebelah timur Jepang ini adalah Samudra Pasifik, dan penduduk asli Jepang adalah bangsa Ainu. Mereka ini tinggal di Pulau Hokkaido. Sekarang penduduk Jepang ini merupakan campuran beberapa rumpun bangsa di Asia Utara, Cina Selatan, dan Mikronesia. Nah, mereka ini tergolong dari suku bangsa Mongol atau disebut bangsa berkulit kuning. Nah, Jepang ini juga memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Nah, sebelum Bapak mengakhiri mata pelajaran hari ini, di sini Bapak ingin mengasih pertanyaan bagi siswa yang bisa menjawab, mendapatkan hadiah dari Bapak. Baik, di sini Bapak ada 2 pertanyaan buat kalian. Kalau misalnya cepat menjawab, dia mendapatkan hadiah dari Bapak. Nah, yang pertanyaan yang pertama yaitu, coba simpulkan pembelajaran hari ini tentang di negara Jepang. Yang kedua, di negara Jepang ini memiliki 4 musim. Nah, sebutkan apa saja yang ada di negara Jepang. Sini terima kasih Pak. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu kesimpulan Pak ya, Ya, dari negara Jepang. Apa saya benar Pak? ya benar. Ya, jadi kesimpulan dari negara Jepang ialah di mana kita bisa mengetahui penduduk asli dari negara Jepang, juga iklim dari negara Jepang, lalu ada beberapa musim, dan ya yang saya ingat itu ada pohon dan Pulau Hokkaido kalau tidak salah ya Pak, di negara Jepang. Ya, benar Pak ya. Nah, di situ merupakan pengetahuan dan wawasan yang baru bagi saya, yang dimana mungkin saja nanti akan saya terapkan atau insya Allah akan saya cerna, yang nantinya siapa tahu bisa membantu saya jika mana saya akan pergi ke Jepang suatu saat nanti Pak ya. Ya, itu saja Pak. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk saudara ini. Jadi di negara Jepang itu memiliki 4 musim. Yang saya ketahui itu musim dingin, dari musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Untuk Mak Ainu sangat betul sekali jawabannya. Beri dulu tepuk tangan. Terima kasih Pak. Ya. Baik, Bapak rasa sudah cukup dari materi yang Bapak jelaskan hari ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Sebelumnya kita tutup materi ini, alangkahnya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas.
Ketua kelas silakan. Sebelum akhiri Mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai.